Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ica Miranda Aulia dengan NPM 20130240111 dan rekan saya yaitu Diana Yosita dengan NPM 20130141030. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan kawasan pesisir. Nah, penjelasan yang pertama ada konsep tentang pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Pengelolaan konsep tentang pengelolaan kawasan pesisir terpadu ini, pengelolaannya wilayah pesisir secara terpadu merupakan pendekatan di mana pengelolaan yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu agar tercapai tujuan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Nah, keterpaduan ini mengandung 3 dimensi, yaitu yang pertama ada sektoral, di mana perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara sektor atau instansi secara horizontal dan vertikal. Lalu yang kedua ada bidang ilmu, yaitu pengelolaan yang dilakukan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, ekonomi, ekologi, teknik, sosial, hukum, dan lainnya yang relevan. Lalu yang terakhir ada keterkaitan ekologis, di mana pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir, di mana pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 Men 2003 tentang panduan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu. Nah, tujuan penerbitan panduan itu untuk yang pertama ada menyediakan panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, pihak swasta maupun masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Lalu yang kedua, memfasilitasi pihak-pihak yang terkait stakeholders dalam mengikuti proses dan tahap perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir yang terkait. Yang tiga, melakukan standarisasi mekanisme perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sedangkan target yang diharapkan akan tercapai dari penyusunan panduan ini adalah satu, interaksi perencanaan pengelolaan pesisir dari seluruh pihak yang terkait. Dua, formasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan seperangkat program prioritas dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Yang ketiga, yaitu tersusunnya dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di seluruh level pemerintah, baik provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki wilayah pesisir. Yang kedua, itu dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagai belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab degradasi kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang terpengaruh terhadap muara di pesisir. Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem pesisir. Nah, menurut Zahuri pada tahun 2001, 106 sampai 166 terdapat 4 dampak berupa ekosistem pesisir, perubahan ekosistem pesisir. Nah, yang pertama yaitu kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir. Nah, kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir di Indonesia umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut. Terumbu karang di Indonesia yang masih berada dalam kondisi sangat banyak, hanya 6,20%, kondisi rusak 41,78%, kondisi sedang 28-30%, dan kondisi baik 23-72%. Kerusakan terumbu karang umumnya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif seperti penggunaan bahan peledak dan beracun, penambangan karang, reklamasi pantai, pariwisata, dan sedimentasi akibat erosi dari lahan atas.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diana Yosta. Kepada Diana, saya persilakan. Dampak yang selanjutnya yaitu pencemaran. Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan di Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kawasan yang termasuk dalam kategori dengan tingkat pencemaran tinggi adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Kawasan yang termasuk kategori tingkat pencemaran rendah adalah Irian Jaya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur. Sumber utama dari pencemaran pesisir dan lautan terdiri dari 3 jenis kegiatan di darat, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Sedangkan sumber pencemaran yang berasal dari berbagai kegiatan di laut meliputi perhubungan laut dan kapal, pengangkut minyak, kegiatan pertambangan, dan energi lepas pantai. Berikut ini merupakan contoh laut yang sudah tercemar dari aktivitas rumah tangga dan kunjungan pariwisata yang datang ke laut. Yang ketiga ada overeksploitasi sumber daya hayati laut. Meskipun secara agregat atau nasional, sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 58,5% dari total potensi lestarinya. Namun, di beberapa kawasan perairan, beberapa stok sumber daya perikanan telah mengalami kondisi tangkap lebih atau overfishing, seperti di perairan Selat Malaka sekitar 112,38%, di Laut Jawa 88,98%, dan Selat Makassar serta Laut Flores 66,70%. Yang keempat, konflik pemetaan ruang. Ketidakterpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir telah memicu konflik kepentingan sektor swasta dan masyarakat. Penyebab utamanya karena selama ini belum adanya aturan yang jelas, baik dari segi hukum maupun substansi mengenai penataan ruang wilayah, pesisir, dan lautan. Kegiatan yang tidak terpadu itu, selain kurang bersinergi juga, sering saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan, seperti kegiatan industri yang polutif dalam kegiatan perikanan yang berdampingan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan ekosistem pesisir terbagi menjadi 3, yaitu pengelolaan pesisir terpadu. Pengelolaan pesisir terpadu adalah proses dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Yang kedua yaitu pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat di mana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan idealnya berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuwan, dan pemerintah untuk menemukan strategi
pengelolaan pesisir yang tepat. Suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis, dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Perlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam beberapa produk hukum nasional, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Permen KP Garing 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Permen KP 2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian penjelasan mengenai pengelolaan kawasan pesisir dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.